Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita Aqidatis Salafi Ashabil Hadis. Akhir dari pembahasan yang kita bahas, Al-Imam Musabuni rahimahullah menukilkan sebuah hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menukilkan apa yang beliau dengar dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Taib, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang manusia yang paling jelek. Iya. Dan kita berhenti pada kalimat afala unabbiukum bisyarrin min dzalik alladzi la yaqil asrah wa la yaqbal ma'dzarah wa la yaghfiru dzamban. Ya, kemudian kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw la unabbiukum bisyarrin min dzalik la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Maukah aku tunjukkan kepada kalian manusia yang lebih jelek dari sebelumnya, yaitu orang-orang yang tidak diharapkan darinya kebaikan dan juga tidak aman kejelekan dari dirinya. Subhanallah. Minimal atau standar seorang manusia itu seperti yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam sebuah hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang terjaga lisan dan tangannya dari muslimin yang lainnya. Ini standar atau minimal seorang yang dikatakan sebagai seorang muslim. Ketika dia tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain dari ilmunya, dari akhlaknya, dari kehormatannya, dari hartanya, maka jangan sampai ya dia tidak bisa menahan kejelekan yang dia punya. Ya, ini hal yang perlu diperhatikan ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Seseorang masuk ke dalam surga bukan hanya karena salatnya saja, bukan hanya karena hajinya saja, bukan hanya karena salat malam saja. Ya, terkadang seseorang bisa masuk ke dalam surga amalan-amalan yang kita anggap itu adalah amalan yang sepele. Begitu juga sebaliknya. Jangan kita berpikir ya, yang mengantarkan saya ke dalam neraka hanya berbuat syirik. Yang mengantarkan saya ke dalam neraka adalah riba. Yang mengantarkan saya ke dalam neraka adalah zina. Jadi kita berusaha untuk menjauhi zina, menjauhi riba, menjauhi syirik, agar kita tidak dicampakkan oleh Allah dalam neraka. Ada perkara-perkara yang menurut kita sepele, terkadang itulah yang mengantarkan kita ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang wanita yang salehah. Yang namanya wanita saleh kan salat, ibadah, jauh dari dosa, jauh dari maksiat. Kemudian dia mengurung seekor kucing, ya, yang kemudian kucing tersebut tidak diberi makan sampai dia mati. Antum terpikir enggak? Kalau seandainya amalan inilah yang mengantarkan dia ke dalam neraka. Subhanallah. Ya, amalan yang kecil, amalan yang mungkin orang enggak menganggap itu sebagai sebuah dosa.
Tapi itulah yang mengiring wanita soleh ini dalam neraka. Dan sebaliknya Rasulullah menceritakan ada seorang wanita pelacur yang kemudian dia melihat seekor anjing dalam keadaan kehausan, diambil sepatunya, dia turun ke sungai, diambil air dan diberikan kepada anjing tersebut. Dan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepadanya. Iya, jadi jangan sia-siakan sekecil apapun dosa tersebut. Iya. Jangan juga kita menyepelekan sekecil apapun kebaikan. Karena kita tidak tahu mana di antara antara satu kebaikan dan kejelekan yang menyelamatkan kita ataukah mencelakakan kita. Iya, oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berinteraksi dengan manusia, ya, bergaul dengan manusia, apakah melalui hubungan langsung bertemu atau istilahnya kopi darat, atau melalui hubungan jarak jauh, media sosial, WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, jangan sampai interaksi yang itu harusnya bisa mengumpulkan kebaikan untuk kita, ya, justru ini akan mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun terkadang cuman sekedar main-main, walaupun terkadang cuman sekedar untuk meramaikan suasana, atau terkadang untuk memeriahkan, tanpa kita memperhatikan perasaan orang lain, tanpa kita memperhatikan hak orang lain. Apa itu? Kebiasaan jelek kita. Kita nggak nunjuk fulan, nggak nunjuk kita sendiri. Kebiasaan jelek ketika kita bergaul, ketika kita bermajelis, ketika kita duduk dengan teman-teman, itu penyakit membuli orang. Membuli, tahu ya membuli ya? Ya, seseorang pokoknya dibuli. Wah, ini orangnya nih gampang untuk dibuli. Dari awal majelis sampai akhir majelis, kalimat-kalimatnya adalah bulian. Ini adalah dosa besar, ini bukan dosa kecil. Mengurung kucing ya, sampai kucing tersebut tidak diberi makan, apakah ini dosa besar? Ini bukan dosa besar. Tapi membuli orang, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang suka mengumpat. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, ketika kita mendapatkan nasul Quran dan nasul sunnah yang isinya adalah celaan atau la'anat atau diancam dengan neraka, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Dan lebih dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrun nas manzilatan yaumal qiyamah, datang dari Aisyah, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, orang yang paling jelek kedudukannya kelak di yaumul qiyamah di sisi Allah, ya, larinya manusia darinya karena jelek lisannya. Ya, jadi saya nggak betah duduk sama dia, saya takut jalan sama dia. Ya, pasti saya terus yang kena bully, pasti saya terus yang akan jadi bahan cacian, makian. Alhamdulillah. Ini kata Rasulullah, manusia yang paling jelek di sisi Allah kelak di yaumul qiyamah. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai karena untuk mencari ramai, mencari suasana lebih gembira, tanpa kita memperhatikan hak orang lain, tanpa kita memperhatikan perasaan orang lain. Antum tidak takut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, wattaqu da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu dengan doa orang yang terzalimi, karena tidak ada di antara dia dengan Allah itu penghalang. Dia bangun malam, iya, dia menangis, dia berdoa sama Allah, ya Allah, dia telah menzalimi saya, ya Allah, hati saya sakit, ya Allah, saya dipermalukan di depan teman-teman saya, ya Allah, ya, sakit hati saya ini, ya Allah, ya,
balaslah apa yang telah dilakukan kepada saya, Allah. Apa yang mau bisa kita halangi diri kita ketika Allah telah mengijabahi doa orang tersebut? Ini hal harus kita perhatikan. Jangan sampai kita, wah saya tidak berbuat syirik, ya saya tidak makan riba, saya anti riba, saya anti dari zina, apalagi zina. Ya, pokoknya menjaga diri dari hal-hal yang demikian. Tetapi dia tidak menjaga lisannya. Dia pikir ini nggak bisa mengantarkan di dalam neraka. Seekor kucing dikurung, wanita soleha masuk dalam neraka. Dan bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, ya, innal abda la yatakallam bi kalimatin. Ada seorang hamba, dia berbicara dengan sebuah pembicaraan, ya, tanpa dia sadari membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia diseret oleh Allah ke dalam neraka. Ini seharusnya membuat kita khawatir. Ya, jangan sampai lisan kita ini seperti apa bahasa kita, radio mego atau radio mego. Orang kadang terlalu banyak bicara ya. Akhirnya sudah banyak ngumpul, banyak bicara lagi. Waduh. Ini sudah pintu-pintu kejelekan itu terbuka begitu banyak. Banyak ngumpul, banyak bicara. Apa jadinya kira-kira? Hah? Karena memang mungkin sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau duduk itu kalau nggak membuli orang nggak enak badan dia. Ini lebih parah dari pecandu rokok. Antum tahu pecandu rokok ya? Orang sudah pecandu rokok, habis makan nggak ngerokok nggak enak badan dia, nggak enak mulut dia. Ini sudah kecanduan. Begitu juga hal yang seperti ini. Ini candu, penyakit. Harus segera disembuhkan. Gak bisa kita biarkan. Kita nggak takut habis apa yang kita amalkan hari ini. Kalau seandainya itu adalah amalan yang diterima oleh Allah. Lalu kalau seandainya amalan kita lakukan hari ini tidak diterima oleh Allah, sementara kita menanggung dosa orang yang kita zalimi, cuman sekedar menghibur. Coba bayangin, kalau ada orang yang dia membuli orang, memang ada alasan, itu sudah cukup dia dosa. Ini cuman cari hiburan, gimana coba? Ini kan jauh lebih parah. Iya, oleh karena itu ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, jagalah lisan yang Allah berikan kepada kita ini. Jagalah perasaan orang. Kalau kita melihat syariat Allah, syariat Islam, ya, begitu penjagaan di dalam Islam perasaan seseorang. Ya, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, idza qumtum thalatha, apabila kalian dalam keadaan bertiga, janganlah yang dua saling berbisik-bisikan, yang satunya ditinggal tidak diajak bicara. Ini sudah cukup perbuatan terlarang. Fa innahu yuhzinuh, maka itu akan membuat dia sedih. Antum duduk bertiga, sang satunya antum cuekin, enggak antum ajak bicara. Itu dilarang oleh Rasul. Lah apalagi sekarang antum duduk 25 orang, 7 orang, ya, kemudian 6 orang ngebully 1 orang. Mana yang lebih sakit buat orang tadi? Ya, didiamkan, dicueki atau dibully? Mana yang lebih ringan buat seseorang? Antum lebih senang didiamin atau lebih senang dibully? Hah? Didiamin aja nggak boleh. Dia tidak dianggap, tidak diajak bicara, itu nggak boleh. Dicuekin, apalagi antum ngebully orang. Ini hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan. Iya, kita ingin menjadi seorang muslim, berusaha menjadi seorang muslim ya, yang mengarah menuju kepada kebaikan. Lisan kita bukan tidak hanya makan riba, tetapi lisan kita juga jangan sampai melukai hati orang lain. Semampunya kita bisa buat. Ya, tapi kalau kita terus menerus hal yang seperti ini jadi penyakit. Ya, bahkan sebagian ulama menyebutkan di antara penyakit kaum Nabi Lut, mereka bukan hanya sesuka sesama jenis.
Ya, di antara penyakit kaum Nabi Lut itu kalau duduk itu ada saja yang dibully. Ini penyakit mereka. Ya, ini di antara ciri khas mereka. Membuli, suka membuli orang. Iya, apalagi seorang muslim, nggak pantas seorang muslim. Apalagi seorang penuntut ilmu, nggak pantas hal yang seperti ini. Ada jangan merasa bangga. Ada jangan merasa ya mulia ketika ada orang mengatakan nggak ada kamu hari ini, nggak seru, nggak ada yang dibully, nggak ada yang membuli. Nauzubillah. Anda bangga mendapat predikat yang Rasulullah mengatakan syarrun nas manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang paling jelek kedudukannya kelak di yaumul qiyamah, jauhnya manusia, larinya manusia darinya dikarenakan jeleknya lisannya. Ngeri saya duduk sama dia. Allah, Rasul memberikan predikat manusia yang paling terjelek. Dan Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Al-Kabair dan juga Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan ini dari bentuk dosa-dosa besar. Jelas ya? Jadi seorang muslim itu kalaupun dia tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, setidaknya jangan sampai kejelekan dia itu sampai kepada orang lain. Itu minimalnya. Iya, sebagaimana kata Rasulullah hadis yang saya baca tadi, maukah kutunjukkan kepada kalian orang yang lebih jelek daripada itu semuanya? Alladzi la yurja khairu wa la yuman syarruhu. Orang yang tidak bisa diharap darinya kebaikan dan tidak aman darinya kejelekan. Man ahabba ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Dan barang siapa yang seseorang ingin menjadi manusia yang terkuat, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuatan seorang muslim. Ketika ketergantungan hatinya hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Semakin dia tidak bergantung kepada manusia, maka semakin kuat seorang itu. Makanya ternukilkan dari sebagian atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, cuman sekedar tongkat saja yang jatuh. Tongkat jatuh itu enggak diminta orang lain yang mengambilnya. Ini kan sesuatu yang sepele ya. Tongkat jatuh, tongkat saya jatuh tolong diambil. Enggak. Bukan haram, bukan enggak boleh, boleh. Ya khi tolong ambil tongkat saya. Boleh, enggak ada masalah. Ya, namun semakin seseorang itu tidak tergantung kepada manusia, itu semakin baik. Semakin bagus. Ketergantungan hatinya kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah manusia yang paling kuat. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahabba ayyakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillah wa awthaq minhu bima fi yadi ghairihi." Luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang seseorang menginginkan menjadi manusia yang paling cukup, menjadi manusia yang paling kaya. Ya, antum mau jadi manusia yang paling kaya? Dari versi agama, dari versinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Faliyakun." Maka hendaknya dia merasa cukup apa yang ada di sisi Allah dan dia tidak bergantung apa yang ada di sisi manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Nam izhad ma fi aidin nas yuhibbukallah wa yuhibbukan nas." Merasa cukuplah engkau apa yang ada di tangan manusia, maka Allah akan mencintaimu, manusia juga akan mencintaimu. Iya, jadi manusia itu seperti yang pernah saya sampaikan. Ya, ada dua hal dalam kehidupan yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika dia memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai dia terlalu menampakkan kelebihan tersebut. Karena akan membuat orang lain apa? Hasad. Ya, membuat orang lain hasad. Seperti apa yang Allah ceritakan dalam surat Yusuf. Ya, apa kata Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kepada bapaknya, beliau melihat bulan dan bintang sujud kepadanya. Ya, la taqsus ru'yaka la ikhwatika fayakidun laka kaidah. Jangan pernah engkau ceritakan kisah kepada keluarga, kepada kerabat, kepada saudara-saudaramu apa yang kau lihat dalam mimpimu, nanti mereka akan membuat kejelekan kepadamu. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu memiliki kekurangan,
Maka jangan dia nampakkan kepada manusia kekurangan yang dia miliki. Karena manusia akan merendahkan dia. Manusia akan merendahkan. Paham ya? Jadi semakin kita tidak terikat dengan manusia itu semakin baik. Jadi jangan sampai mindset manusia hari ini ada orang memakai pakaian Islam, memakai peci, memakai baju, datang ke rumah orang takut orang buka pintu. Kenapa? Ini paling kasih proposal, meminta sumbangan. Ini hal yang seperti mindset seperti ini harus kita hilangkan. Jangan sampai orang berpakaian seperti ini datang kemana orang risih mau ketemu, paling nanti sodorin proposal. Bisa difahami ya? Nah dakwah kita, dakwah yang kita bangun, hal yang seperti ini tuh bukan menjadi ciri khas dalam berdakwah. Ciri khas dalam dakwah adalah menyampaikan ilmu, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah. Ya, jadi jangan orang kepikir kita nih kalau lihat kita ingatnya proposal terus. Ya, ini tidak punya izzah dalam berdakwah. Izzah dakwahnya nggak ada. Ya, tetapi ini sesuatu yang memang ya hal-hal yang mendesak, bukan hal-hal yang seperti ini. Bisa difahami ya? Apalagi proposalnya untuk pribadi. Wah, ini masalah besar ini. Proposal masalah pribadi. Ini ustadznya terlalu banyak mobilisasi keluar kota. Ini kita buat proposal beli mobil. Insyaallah. Hah? Nah, jelas ya walikhwan. Jadi manusia yang paling kaya adalah manusia yang dia berharap apa yang ada di sisi Allah dan dia merasa cukup dari tangan manusia. Iya, sifat manusia seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, sedermawan apapun dia, ketika kita tidak minta sama dia, dia akan marah. Pokoknya setiap apapun masalah kamu kasih tahu saya bantu kamu. Marah dia kalau kita nggak kasih tahu. Tapi kalau sudah keseringan, dia akan bosan. Itu sifat manusia. Ya, sekali, oh masya Allah, pokoknya apa saja ini kamu sampaikan saya. Udah ke 10 kali, itu pasti dia akan bosan. Itu sifat manusia siapapun. Tetapi Allah Rabbul Alamin, semakin kita minta, semakin kita mohon, Allah semakin cinta kepada kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza dan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakan sesungguhnya aku dekat. Ya, aku akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang meminta kepadaku. Bukan satu doa, banyak doa. Bukan satu permintaan, banyak permintaan. Bisa difahami ya? Tapi kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahabba ayyakuna akramun nas falyattaqillah." Maukah kalian menjadi orang yang paling mulia? Maka kuncinya kata Rasulullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini adalah jalan membuat seseorang itu mulia. Man kana yuridul izzata falillahi izzatu jami'a. Barang siapa yang seseorang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu milik Allah. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Dengan kita bertakwa kepada Allah. Iya. Inna Isa alaihi salam qama fi qaumi faqala ya bani Israel la tukallimu bil hikmah indal juhal fatudlimuha wa la tamna'uha ahluha fatudlimuhum wa la tudlimu wa la tukafi'u zaliman fayubtalu fadlakum inda rabbikum al-amrun thalatha amrun bayyin rashduhu fattabi'uhu wa amrun bayyin ghayyu fajtanibuhu wa amrun ikhtilifa fihi fakilu ila Allah azza wa jalla. Masya Allah. Perhatikan baik-baik apa yang disebutkan. Nah, hadisnya sebagiannya disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah. Ya, datang dari Abdullah ibn Abbas dan juga datang dari Sunan Abu Daud. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya Isa alaihissalam berdiri kepada kaumnya. Dia berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, la tukallimu bil hikmah." Jangan kalian berbicara dengan hikmah di sisi orang jahil. Fatudlimuha, karena itu akan membuat mereka itu terdolimi.
fatudlimuha. Ya, jadi ketika dalam sebuah pembahasan, terkadang pembahasannya baik, pembahasannya bagus, pembahasannya itu sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan Sunnah. Tetapi ketika kita sampaikan di depan orang-orang yang terkadang tidak bisa menangkap, itu kadang jadi fitnah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ya, sampaikanlah kepada manusia apa yang membuat akal mereka masuk. Karena kalau tidak akan menjadi fitnah. Makanya Rasulullah ketika beliau bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Hal tadri haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Apakah engkau tahu haknya Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah? Kemudian Mu'ad berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kemudian Rasulullah mengatakan, haknya hamba kepada Allah dengan dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah akan menyelamatkan dia dari neraka dan masukkan dia dalam surga. Ini kalimat hikmah atau tidak? Kalimat dari sang pemilik hikmah, Rasulullah. Kemudian Mu'ad berkata, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Ya Rasulullah, apakah aku boleh menyampaikan ini kepada manusia? Ini kan kebenaran. Iya. Apa kata Nabi? La fayattakilu. Jangan kamu sampaikan perkara ini kepada manusia, nanti manusia bisa bertawakal. Apa maksudnya? Ini ilmu ya, yang datang dari Rasulullah, masalah tauhid. Orang-orang jahil nanti berpikir, oh kalau seandainya saya mentauhidkan Allah, ya, maka saya akan masuk dalam surga dan saya dijauhi dari neraka. Jadi nggak perlu sholat, yang penting kan tauhid. Nggak menduakan Allah, nggak sholat, nggak berzina nggak ada masalah, karena kan saya nggak buat syirik, saya tauhidkan Allah. Ya, mabuk-mabukan ini kan nggak, tetap saya bertauhid. Allah yang saya ibadahi, Allah yang saya yakini, Allah tempat saya berdoa. Ya, minuman keras, dosa ini nggak membuat seseorang keluar dari Islam. Akhirnya apa? Ya, yang hadisnya adalah seharusnya menanamkan dalam hati manusia begitu pemurahnya Allah Rabbul Alamin, membuka segala pintu-pintu kebaikan kepada kita dengan kita mentauhidkan Allah. Maka tentunya zat yang maha pemurah ini tidak pantas untuk kita bermaksiat kepadanya, tetapi kita berusaha untuk menundukkan, menghambakan diri kita kepadanya dengan beribadah kepadanya, menjauhi larangannya dan mendekatkan perintahnya. Kan beda hasilnya. Beda hasilnya orang yang mereka memiliki ilmu dalam memahami hadis seperti ini dengan orang yang jahil. Orang yang jahil, saya kasih contoh. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Farqun bainana wa bainum as-shalah, faman taraka faqad kafar." Barang siapa yang seseorang meninggalkan salat, ya, perbedaan di antara kita dengan mereka itu orang kafir adalah meninggalkan salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Ini ucapan Nabi dan juga ternukilkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeri enggak antum dengarnya? Orang meninggalkan salat itu bisa kafir. Nah, masalakukum fis saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawaban penghuni neraka saqar? Dulunya kami tidak pernah salat. Ya. Namun masalah seperti ini ketika kita rinci di hadapan awam muslimin yang memang suka malas-malasan untuk salat, ya. Kalau coba kita rinci, di sini terjadi perselisihan para ulama Islam. Ada sebagian ulama Islam mengatakan kufur di sini kufur duna kufrin. Ya, tetap bukan kafir yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada sebagian ulama mengatakan ini kafir. Ada hikmah nggak kita sampaikannya di depan muslimin? Depan orang lagi malas-malasan, oh anak kafir, oh anak masalah, lanjut aja berarti, kan gitu. Faham maksud saya? Faham maksud saya? Hah? Ya, jadi hadis ini dirinci oleh sebagian ulama. Kapan seseorang itu meninggalkan salat kafir? Ketika dia nggak pernah sholat sama sekali, nggak pernah sujud seumur hidupnya sama sekali, nggak pernah ruku kepada Allah sama sekali. Tapi kalau terkadang sholat, terkadang nggak sholat, terkadang sholat, terkadang nggak sholat, sebagian ulama tidak mengkafirkan. Ini kan jadi peluang buat mereka. Oh ternyata ini khilaf. Iya. Pembahasan seperti ini kita bahas di majelisnya penuntut ilmu.
ketika membahas masail itu secara mendetail. Tetapi di hadapan orang awam, terlebih di hari Jumat, antum cukup membawa lafaz hadis yang datang dari Rasulullah, lafaz yang datang dari Al-Quran tanpa perlu untuk merinci. Supaya apa? Supaya orang semakin takut untuk meninggalkan sholat. Paham di sini? Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kita menyampaikan sesuatu tanpa hikmah, justru akan membuat orang itu apa? Mengarah yang lebih jelek, bukan kalian yang baik. Ilmunya baik, materinya bagus, cuman dampaknya yang jelek. Nah, itulah harus difahami. Jadi seorang dai, dia bukan hanya menyampaikan materi sesuai Quran dan Sunnah, tetapi dia juga harus menyampaikan siapa audien yang ada di depannya. Dia harus perhatikan hal yang seperti ini. Ya, bukan ya Ustadz, tapi kan Rasulullah mengatakan kulil haq walau murra. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Benar, sampaikan kebenaran walaupun pahit, tetapi dikuatkan dengan hadis yang lain. Apa hadisnya? Hadis yang saya baca. Jadi jangan diambil satu hadis ditinggalkan hadis yang lainnya. Bisa difahami di sini? Jelas ya ikhwah? Ya, jadi bukan hanya kontennya Quran Sunnah, tapi dari konten itu juga kita harus melihat siapa yang kita ajak bicara di depan kita, bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana penyampaiannya. Ini harus diperhatikan. Ya, bukan sesuatu itu apa yang keluar dari mulut, apa yang keluar dari kepala kita udah selesai, nggak bisa. Ya, melihat apa, siapa di depan kita, bagaimana cara kita berbicara. Bisa difahami ya? Nah, kemudian kata Rasulullah, wala tamna'uha ahluha fatudlimuhum. Begitu juga hikmah, jangan kamu menghalangi hikmah itu kepada orang yang memang pantas untuk kita berikan hikmah. Kalau enggak, kita telah menzalimi mereka. Masya Allah. Ini mizan yang diberikan, timbangan yang diberikan oleh Rasul. Ada sebuah ilmu, ada sebuah konten yang kita sampaikan. Terkadang kita berikan kepada kelompok seseorang atau komunitas tertentu, kita menzalimi mereka ketika kita sampaikan. Tetapi dalam kondisi tertentu, ketika kita tidak menyampaikan, dalam komunitas tertentu tidak sampaikan, kita menjadi zalim. Paham ya? Jelas? Nah, makanya Rasulullah SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, apa kata Rasulullah? Innaka ta'ati qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Sebelum Rasulullah memerintahkan Mu'adz menyampaikan konten-konten dalam dakwahnya, Rasulullah SAW gambarkan dulu. Apa yang digambarkan oleh Rasul? Keadaan audien yang akan mendengar kajian ataukah dakwahnya Mu'adz bin Jabal. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendati kaum dari ahlul kitab. Apa isyarat dari Rasul? Rasulullah mengisyaratkan mereka itu punya ilmu, mereka itu punya kitab, mereka itu punya ini, sehingga siap-siap engkau. Ini bukan orang kaleng-kalengan, ini bukan cilet-ciletan. Ini orang punya ilmu. Jangan sampai nanti apa? Ya, engkau malah jadi masalah di situ. Jelas ya? Ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama, pentingnya seorang dalam menyampaikan ilmu bukan hanya dari kontennya saja yang harus dia lihat, tapi juga dia melihat audien yang mendengar apa yang dia sampaikan. Paham di sini? Taib. Saya baca sedikit lagi, kemudian kita akhiri pengajian kita di subuh kali ini. Ini sepertinya nggak selesai kita Ramadan ini. Atau kita selesaikan saja. Tamat nggak tamat, kita tamatkan. Qadarullah masyafa'al. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tukafiu zaliman." Jangan engkau membalas kezaliman yang orang berbuat kepadamu, karena itu akan menghilangkan kemuliaanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? "Fa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum." Ya, gitu ayatnya. "Wa la in sabartum lahu khairul lisabirin." Kalau seandainya ada orang berbuat jelek kepadamu, ya, maka balaslah kejelekan tersebut dengan semisalnya. Jadi jangan fahami sendiri ayatnya ya. Kalau ada orang mengatakan, "Hai binatang," tahu binatang ya? Binatang sih. Itu bukan seimbang namanya. Ya, itu kejelekan dibalas dengan kejelekan, nggak boleh. Ya, dia mencaci maki kita dengan kalimat-kalimat nggak pantas di kebun binatang apa atau yang ada di toilet dikeluarkan. Kemudian kita balas, kata Allah balaslah yang semisalnya. Balas yang semisalnya adalah dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara-cara yang seperti itu.
Namun kata Allah pada akhir ayat, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kalau seandainya kalian mau bersabar, maka tentunya orang yang bersabar itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setiap ada orang yang menjelekan kita balas, enggak perlu. Kata penyair Arab, kalau seandainya setiap ada anjing yang menggonggong dilempari batu, nggak ada batu kerikil sudah. Habis batu kerikil. Maksudnya apa? Habis energi kita. Setiap ada orang berbicara, apalagi di zaman sekarang media sosial. Siapapun boleh berbicara, siapapun boleh komentar. Terus setiap ada orang berbicara, komentar antum balas. Bisa-bisa nggak sempat sholat kita. Nggak perlu, biarkan aja. Ya, biarkan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah sering kita sampaikan, hatersnya beliau kan banyak itu dari musyrikin. Beliau nggak sibuk sama ngurusin hatersnya, beliau nggak sibuk. Beliau berdakwah, menyampaikan tauhid, menyampaikan kebaikan, mengingkari kesyirikan. Nggak ada sibuk fulan dan fulan. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Nah, ya, dan juga Syekhul Islam memiliki sebuah kitab yang cukup bagus, pernah kita baca mungkin di masjid kita ini, kaidah dalam memahami qaidatus sabar, kaidah sabar di dalam masalah ketika orang berbuat kejelekan kepada kita. Di antara yang disebutkan sedikit ya, di antara yang disebutkan oleh Syekhul Islam, pertama, ketika ada orang berbuat jelek kepada kita, maka yang harus kita fahami itu merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Iya, jadi itu merupakan takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Nah, inilah konsekuensi iman kita kepada takdir dari rukun iman kita praktekkan. Kapan? Ketika orang berbuat jelek kepada kita. Ini sudah takdir Allah kepada saya. Saya terima dengan apa yang Allah telah tentukan kepada saya. Ini pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku muslimin, tidaklah seseorang mendapatkan musibah kecuali itu dikarenakan dosa dan maksiat yang dilakukan. Ya, dosa yang dilakukan. Wa ma asabakum min musibatin, tidaklah menimpa kalian dari sebuah musibah kecuali karena kalian sendiri. Jadi karena saya mungkin ada dosa yang saya lakukan sehingga orang lain tersebut mendolimi saya. Orang lain itu membuat jelek kepada saya. Ini karena dosa saya. Ya, walaupun saya nggak berbuat dosa kepada dia, tapi saya berbuat dosa kepada orang lain, mungkin melalui dialah Allah membalas saya. Bisa difahami ya, sehingga membuat kita untuk introspeksi diri, ya, dari kesalahan kita, dari dosa kita yang sengaja, terkadang tidak sengaja, sehingga kedzaliman tersebut terbalaskan untuk kita. Ini kata beliau. Yang ketiga, ya, kata Syekhul Islam rahimahullah, kaidah dalam bersabar ketika kita mendapatkan ujian dari manusia. Kata beliau, ya, ketika ada orang berbuat kezaliman kepada kita segini dia balas buat kezaliman, atau satu jengkal lah ya, satu jengkal kita balas, bisa saja kezaliman yang tadi kita dapat satu jengkal jadinya berapa? Jadi 10 jengkal. Yang tadinya rugi kita 200.000 rupiah, akhirnya balas ruginya sampai 10 juta. Iya, nah, ini hal yang harus diperhatikan, harus ditimbang. Mafhum ya? Jadi subhanallah, begitulah kemuliaan Islam. Hal yang seperti diatur, diukur, gimana cara mengukurnya? Jangan sampai kedzaliman tersebut semakin bertambah. Jelas ya? Terlebih antum ketika berkomunikasi sama istri. Ini namanya perempuan sensitif. Bang, nanti kalau pulang beli bakso ya, baksonya yang di jalan sana, jangan di jalan lain. Kebetulan antum mungkin kelewatan jalan, repot balik beli bakso di toko yang lainnya. Pulang ke rumah, ini plastiknya kok beda, rasa kuahnya kok lain. Ini pasti baksonya bukan tempat yang bapak saya suruh beli. Itu pun sudah aja perempuan ya. Ya gitu, betul. Atau salah? Gitu kondisi perempuan. Nah, akhirnya antum juga, ya kita kan laki-laki, ya perempuan itu setengah akal, wajar sensitif. Lah kita yang laki-laki yang akalnya itu lebih sempurna dari perempuan, masa kita juga ngeyel seperti itu? Ya, dia ngambek seperti itu, kita tambah ngambek. Ini kan masalahnya semakin besar jadinya. Ya kita sebagai laki-laki jangan seperti perempuan, wajar dia setengah akal.
perempuan. Ya, laki-laki nggak demikian. Ya, perempuan ngambek ya udah, diamin aja, insya Allah besok kita beli, selesai kan? Selesai kan? Nah, antum permasalahkan kasus ini udah bisa-bisa jatuh kalimat cerai gara-gara salah beli bakso. Makanya posisikan diri, jangan sampai kita seperti perempuan juga. Mafhum ya? Baik. Saya sekali lagi mau kita tutup pengajian. Al-amrun thalathatun. Perkara itu ada 3. Yang pertama, perkara yang jelas gamblang dan dia petunjuk, ikutilah perkara tersebut. Yang kedua, perkaranya itu sudah jelas kejelekannya, jelas jeleknya, maka jauhilah perkara tersebut. Dan ketiga, perkaranya itu ikhtilafah antara baik dan jelek, maka itu diserahkan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah maksudnya apa? Kita tinggalkan, ya, atau kita mencari tahu mana yang lebih kuat di antara perkara tersebut. Ya, Allahu taala alam shawab, karena waktu kita sudah habis. Mungkin yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Dan insyaallah pembahasan setelah ini adalah pembahasan tentang ya hari kiamat. Ya. Baik, saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.